Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Irfan Abega Saputra, NPM 1911060015. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian mengenai sistem monitoring input berbasis Internet of Things menggunakan node MCU ESP8266. Pendahuluan. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat hingga melahirkan teknologi baru yaitu Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah kemampuan sebuah perangkat yang dapat melakukan pertukaran informasi menggunakan jaringan internet. IoT membuat suatu teknologi yang dapat melakukan sebuah pengontrolan dan memonitoring memakai berbagai perangkat serta berbagi data melalui jaringan internet. Akses perangkat tersebut dapat dilakukan dengan syarat kedua perangkat terhubung dengan internet. Hadirnya teknologi Internet of Things ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang kesehatan, untuk memonitoring cairan infus pasien pada rumah sakit secara jarak jauh tanpa perlu perawat menemui secara langsung, sehingga perawat akan lebih mudah dalam memantau keadaan level cairan infus pada botol infus setiap pasien. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, lalu perancangan. Perancangan terdapat dua langkah yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Lalu yang terakhir yaitu perakitan. Unsur pembentuk IoT yang pertama yaitu Artificial Intelligence adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan atau diprogram di dalam perangkat atau device supaya dapat beroperasi dan bergerak layaknya manusia. Sensor adalah komponen elektronik yang mempunyai fungsi sebagai device inputan yang memberikan informasi mengenai sebuah keadaan lalu mengirimkannya ke microcontroller. Lalu yang ketiga, konektivitas adalah terhubungnya dua perangkat melalui sebuah jaringan seperti microcontroller dengan sensor yang terhubung dengan internet. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode prototype. Mengapa menggunakan metode prototype? Dengan menggunakan metode prototype, teknik pengembangan sistem dan penggambaran mengenai desain dari sebuah sistem dapat digambarkan dalam ukuran yang kecil, sehingga pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh pengembang. Selanjutnya, metodologi prototype. Yang pertama, wawancara. Peneliti dan user atau pengguna bertemu dan kemudian menentukan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan untuk membangun sistem. Lalu yang kedua, evaluasi. Evaluasi yaitu proses ini pengguna atau user akan mengevaluasi prototipe yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu perancangan. Perancangan mewakili sebuah aspek software dan hardware serta sebagai dasar dalam pembuatan prototipe. Selanjutnya yaitu ada dua sensor yang digunakan, yaitu sensor beban atau load cell adalah jenis detektor beban yang digunakan untuk mengubah beban atau gaya menjadi perubahan tegangan listrik. Yang selanjutnya, data atau informasi mengenai beban botol infus lalu dikirimkan ke microcontroller.
microcontroller akan mengirimkan ke aplikasi Telegram. Lalu selanjutnya, non-kontak liquid vapor sensor adalah sensor vapor cairan non-kontak memiliki sensitivitas yang dapat dipakai dalam mendeteksi cairan. Untuk sensor non-kontak liquid vapor sensor ini ditempatkan pada luar botol infus atau tidak bersentuhan langsung dengan cairan infus. Cukup ditempelkan pada botol infus. Selanjutnya ada dua software yang digunakan, yaitu yang pertama Arduino IDE. Arduino IDE digunakan sebagai software yang berfungsi untuk membuat sketch program yang akan digunakan pada microcontroller node MCU ESP8266. Mengapa menggunakan Arduino IDE? Karena Arduino IDE bersifat open source atau mudah dikembangkan. Yang kedua, menggunakan aplikasi Telegram yang telah terinstal pada smartphone yang digunakan oleh para perawat. Telegram digunakan sebagai output pada pengguna atau user mengenai informasi atau data tentang level ketinggian cairan infus pada botol infus setiap pasien. Selanjutnya, rangkaian perangkat keras seperti ini. Kita menggunakan satu buzzer, satu buah node MCU ESP8266 dan modul HX711 dan dua sensor, yaitu load cell dan non-kontak liquid vapor sensor. Untuk flowchart pada penelitian ini yaitu ini. Yang pertama, memulai. Selanjutnya proses pengecekan sensor, apakah sensor high atau low. Apabila high, maka proses akan diteruskan. Selanjutnya, informasi disimpan di SD card, lalu dikirimkan via aplikasi dan Telegram, dan buzzer on untuk memberikan pemberitahuan dini mengenai keadaan level ketinggian cairan infus. Selanjutnya, untuk desain ruang alat monitoring infus, yang pertama ruang pasien, lalu ruang monitoring sebagai ruang perawat dalam memantau keadaan infus. Selanjutnya, desain penempatan sensor monitoring, yaitu yang terdapat pada atas botol infus yaitu sensor load cell, dan pada luar botol infus yaitu sensor non kontak liquid vapor sensor. Untuk timeline penelitian, minggu ke-1, ke-2 penentuan judul penelitian, menetapkan judul penelitian. Lalu minggu ke-3 dan ke-4 perancangan alat, melakukan rancangan bentuk alat uji. Lalu minggu ke-3 dan minggu ke-5, 6 dan 7 pembuatan proposal, pembuatan laporan sistem monitoring. Lalu minggu ke-7, 8, 9 pembuatan coding. Pembuatan coding untuk aplikasi dan sistem. Lalu minggu ke-9 dan 10 pengembangan alat, melakukan pengembangan agar kinerja monitoring semakin baik. Mungkin itu saja presentasi mengenai penelitian sistem atau alat monitoring infus berbasis IoT menggunakan microcontroller node MCU ESP8266. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.